Oke, ini adalah sebuah cerita. Cerita tentang suatu tempat yang nasibnya itu ya ditentukan oleh lautan. Sebuah wilayah kepulauan yang kaya banget potensi maritimnya, tapi anehnya menyimpan satu teka-teki besar. Kenapa ya? Generasi mudanya malah kayak nggak tertarik sama laut? Yuk kita kenalan dulu sama Kepulauan Riau di Indonesia. Ini provinsi yang unik banget, karena hampir semuanya itu air. Di sini, lautan tuh bukan sekedar pemandangan, tapi udah jadi denyut nadi kehidupan, budaya, dan juga ekonominya. Coba deh bayangin, 96%. Angka ini bukan cuma statistik biasa loh, ini adalah identitas mereka. Lautan itu udah kayak jalan tolnya, supermarketnya, sekaligus panggung utama bagi lebih dari 2.000 pulau yang ada di sana. Oke, sekarang kita bahas potensinya. Ini benar-benar luar biasa loh. Mulai dari perikanan yang hasilnya jutaan ton per tahun, pariwisatanya yang jadi salah satu pintu masuk utama ke Indonesia, sampai lokasinya yang super strategis di jalur perdagangan dunia. Nah, kalau kita lihat skala global, ekonomi biru atau blue economy ini digadang-gadang jadi masa depan. Dan Kepulauan Riau posisinya pas banget di jantungnya. Nah, disinilah paradoksnya mulai kelihatan. Di tengah lautan peluang yang begitu besar, kenapa anak-anak mudanya, para siswanya, justru kayak enggan gitu buat lanjutin pendidikan atau berkarir di bidang kelautan? Apa ya yang salah? Nah, buat mecahin misteri ini, para peneliti turun tangan. Mereka melakukan semacam investigasi gitu. Mereka menyurvei 150 siswa SMA buat nyari petunjuk, buat coba ngerti faktor apa aja sih yang sebenarnya ngebentuk pilihan masa depan mereka. Petunjuk pertama yang diselidiki itu soal duit dan masa depan. Gimana sih pandangan para siswa ini soal kerja di laut? Apa mereka ngelihatnya sebagai profesi yang gajinya oke, kerjaannya stabil, dan bisa diandalin buat hidup? Petunjuk kedua, ini soal pengetahuan. Seberapa jauh sih para siswa ini kenal sama halaman belakang rumah mereka sendiri? Apa mereka sadar sama kekayaan terumbu karang di sana, potensi budidaya lautnya, atau nilai budaya bahari yang udah turun-temurun? Dan petunjuk terakhir ini soal dorongan dari dalam. Ada nggak sih minat yang tulus atau ambisi yang kuat dari dalam diri mereka buat membangun masa depan di sektor kelautan? Semacam panggilan jiwa gitu. Oke, setelah semua petunjuk ini dikumpulin, para peneliti nemuin sesuatu yang bener-bener di luar dugaan. Ternyata ada satu faktor yang pengaruhnya jauh lebih besar dari yang lain dalam nentuin minat para siswa. Penasaran? Yuk kita lihat datanya. Nah, coba deh perhatiin baik-baik grafiknya. Lihat deh, batang untuk pengetahuan lokal tinggi banget kan? Pengaruh positifnya gede banget. Sekarang, coba bandingin sama persepsi ekonomi. Batangnya malah ke bawah, ke arah negatif. Ini dia temuan kuncinya. Pandangan yang salah soal prospek ekonomi di laut itu bukan cuma nggak bikin tertarik, tapi malah secara aktif bikin mereka menjauh. Jadi poin utamanya tuh ini. Penentu terbesar minat mereka itu ternyata bukan soal motivasi atau bayangan gaji, tapi seberapa dalam mereka paham soal harta karun yang ada di sekitar mereka. Begitu siswa tahu potensi daerahnya, minat mereka langsung meroket. Terus kenapa persepsi ekonomi mereka bisa negatif gitu? Ternyata ada jurang pemisah antara bayangan mereka dan kenyataannya. Pandangan mereka itu masih terpaku sama gambaran nelayan zaman dulu yang hidupnya berat, penghasilannya nggak pasti. Mereka belum lihat wajah baru dari ekonomi biru modern yang isinya udah teknologi canggih, rekayasa kelautan, logistik, bahkan sampai energi terbarukan. Nah, berangkat dari temuan-temuan tadi, lahirlah sebuah solusi yang dirancang khusus buat menjembatani jurang pemisah itu. Sebuah konsep yang keren banget namanya, pendidikan biru atau Blue Education. Jadi, pendidikan biru ini bukan sekedar nambahin pelajaran soal laut di sekolah ya. Bukan. Ini tuh pendekatan yang menyeluruh. Dia merangkai pengetahuan tentang ekosistem, kekayaan lokal, sama keterampilan kerja modern jadi satu paket utuh. Dan cara ngajarnya pun pakai metode yang inovatif. Dan ini bukan cuma ide di atas kertas loh. Rencana aksinya jelas banget. Mulai dari merombak kurikulum sekolah biar lebih lokal, terus ngasih edukasi juga ke masyarakat luas, memperkuat sekolah-sekolah kejuruan kelautan, sampai ngebangun kerjasama antar kampus buat riset dan pertukaran pelajar. Lengkap kan? Nah, disinilah letak keajaibannya. Pendekatan yang namanya STEAM ini nyambungin banyak bidang ilmu buat mecahin masalah di dunia nyata.
Jadi siswa itu nggak cuma belajar biologi laut, tapi juga gimana teknologi bisa bantu jaga terumbu karang, gimana rekayasa bisa bikin budidaya ikan yang ramah lingkungan, bahkan gimana seni bisa dipakai buat menceritakan lagi warisan budaya bahari mereka. Ini bikin proses belajar jadi relevan banget sama hidup mereka. Oke, sekarang kita coba tarik gambarnya lebih luas lagi. Gimana caranya sebuah solusi yang lahir dari komunitas kecil di Indonesia ini ternyata punya dampak yang jauh lebih besar, bahkan buat panggung dunia. Kita harus ingat, ekonomi biru ini adalah masa depan, bukan main-main. Nilainya aja diprediksi bakal naik 2 kali lipat dalam waktu kurang dari 10 tahun. Buat Indonesia sendiri, targetnya juga ambisius banget. Jadi, mengelola laut dengan benar dan berkelanjutan itu bukan lagi pilihan, tapi udah jadi keharusan ekonomi. Dan inilah kesimpulan utamanya. Semua potensi ekonomi yang super besar itu nggak bakal bisa kita nikmatin tanpa generasi penerus yang punya ilmu, punya motivasi, dan siap buat ngambil alih kemudi. Pendidikan yang tepat, itulah kuncinya. Pada akhirnya, kisah dari Kepulauan Riau ini ngasih kita sebuah pelajaran yang sangat berharga. Mengubah cara kita mendidik bisa mengubah cara satu generasi melihat masa depan mereka bersama lautan. Nah, sekarang coba deh kita renungin. Kalau satu model pendidikan aja bisa mengubah nasib satu komunitas, bayangin potensi luar biasa apa yang bisa kita buka bersama untuk seluruh samudera di planet kita.